Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Sering kita mendengar kisah-kisah para nabi yang seakan-akan mereka bersalah atau bahkan berbuat dosa. Sebagaimana lazim kita dengar cerita tentang Nabi Adam yang memakan buah terlarang sampai beliau diusir dari surga. Cerita tentang Nabi Yusuf yang tergoda dengan kecantikan Zulaiha yang membuatnya sampai di penjara. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang seakan-akan beliau bingung mencari Tuhan sampai beliau mengira Tuhannya adalah bintang, bulan, dan matahari. Atau cerita tentang penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub, di mana beliau sampai dijauhi oleh masyarakatnya karena takut tertular oleh penyakit beliau. Atau bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau diusir dari desanya dan dibuang di tempat sampah. Padahal cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis hanya sepotong-sepotong. Lantas kenapa yang sering kita dengar, yang sering kita baca, seakan-akan cerita itu detail dan lengkap? Cerita-cerita seperti ini tidak sejalan dengan keyakinan kita, di mana kita meyakini bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Mereka boleh saja sakit, tapi sakit yang bagaimana? Tentunya sakit yang tak sampai membuat mereka dijauhi oleh kaumnya. Cerita-cerita seperti itu bisa merusak sifat yang wajib dimiliki seorang nabi, di mana mereka adalah penyampai risalah Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana para ulama menyikapi cerita-cerita seperti itu. Untuk itu, kita perlu tahu apa sih maksum itu. Secara bahasa, ismah atau yang lebih kita kenal dengan maksum memiliki arti tercegah atau terjaga. Sedangkan istilah dari maksum, ulama masih berbeda pendapat. Tentu saja, perbedaan di antara mereka terletak hanya pada konsep saja, tidak sampai pada pengingkaran. Karena semua ulama bersepakat bahwa kemaksuman para nabi adalah harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar. Al-Imam Ar-Razi dalam kitabnya Ismatul Aulia memberikan klasifikasi perbedaan ulama tentang maksumnya para nabi. Menurut beliau ada 4 titik perbedaan. Di antaranya 1. Ismah atau maksum yang berkaitan dengan keyakinan. Dalam hal ini, semua ulama bersepakat bahwa para nabi terjaga dari kafir dan bid'ah. Hanya ada 2 kelompok yang berbeda tentang hal ini, yaitu Khawarij dan Syiah Rafidhah. Khawarij berpendapat bahwa para nabi bisa saja melakukan bid'ah atau bahkan kafir. Hal ini sesuai dengan keyakinan mereka bahwa para nabi boleh saja melakukan dosa, sedangkan orang yang berbuat dosa dalam pandangan mereka adalah kafir. Sedangkan menurut Syiah, boleh saja nabi mengucapkan kalimat kufur kalau tujuannya adalah taqiyah, menyembunyikan identitas. Yang kedua, ismah atau maksum yang berkaitan dengan syariat dan hukum-hukum Allah. Dalam hal ini, semua ulama bersepakat bahwa para nabi tidak mungkin berkhianat dan mengubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ismah atau maksum yang berkaitan dengan fatwa. Dalam hal ini, ulama bersepakat bahwa para nabi tidak mungkin melakukan kekeliruan dengan sengaja. Perbedaan dalam hal ini hanya jika hal itu terjadi karena lupa. Yang keempat, ismah atau maksum yang berkaitan dengan perbuatan dan keadaan nabi. Disinilah letak terjadinya perbedaan ulama. Ada yang berpendapat bahwa para nabi tidak mungkin melakukan dosa kecil maupun besar. Ada juga yang berpendapat bahwa boleh saja mereka melakukan dosa kecil dengan syarat tidak sampai mereka dijauhi umatnya. Ada juga yang berpendapat terjadinya dosa pada para nabi hanya karena keliru dalam pentakwilan saja. Ada juga yang berpendapat mungkin saja para nabi melakukan dosa, tetapi kemudian mereka akan ditegur. Itulah perbedaan ulama tentang kemaksuman para nabi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka berpendapat bahwa
kemaksuman para nabi itu berpotensi kuat untuk mencegah para nabi dari melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi mampu melakukannya. Bahkan menurut Ad-Dasuki, kemaksuman para nabi bermuara pada wajibnya para nabi bersifat amanah. Sifat inilah yang mengandung arti para nabi terjaga dari terjerumus melakukan dosa, baik kecil atau besar, sesudah atau sebelum kenabian, disengaja ataupun lupa. Dari perbedaan-perbedaan pandangan ulama ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita mendengar atau membaca kisah-kisah para nabi, alangkah lebih baiknya kita juga membaca pendapat para ulama tentang cerita itu. Tentunya dari ulama yang kredibel. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, di video selanjutnya kita akan membahas satu persatu cerita-cerita para nabi yang telah beredar dan kita akan cari tahu bagaimana ulama memberikan pandangan pada cerita-cerita itu. Jadi buat kalian yang tidak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.